Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11 MIPA dan IPS berjumpa lagi dengan pembelajaran PPKN bersama saya Cindy Aspika Estu Pratiwi. Kita masih membahas tentang bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah kita membahas tentang makna persatuan dan kesatuan, kita akan bahas materinya lebih lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini kita adalah bisa menganalisis konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah itu kita juga bisa menjelaskan keunggulan yang ada di NKRI. Nah, setelah kemarin kita bahas makna persatuan dan kesatuan, hari ini kita akan bahas kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar, kemudian yang selanjutnya adalah keunggulan. Kita akan bahas dulu konsep NKRI. Nah, konsep bernegara dalam konsep NKRI itu sendiri menurut Undang-Undang Dasar tertuang dalam pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kemudian selain itu juga ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, merupakan tekad bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar secara nyata di dalam pasal-pasalnya itu mengandung semangat Indonesia bersatu, yaitu pasal apa saja? Pasal 1 ayat 1, kemudian ada juga pasal 18 ayat 1, kemudian ada juga 18B ayat 2, ada juga pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Nah, pasal 1 seperti yang kita ketahui tadi bahwa pasal 1 pasal 1 itu bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Kemudian pasal 18 itu tentang apa? 18 itu seperti yang kita ketahui bahwa 18 itu pada umumnya tentang pemerintahan daerah. Nah, 18 di sini tentang khususnya yang pasal 18 itu tentang otonomi daerah. Kemudian yang pasal 18B itu tentang daerah-daerah khusus seperti DIY, DKI dan lain-lain. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa tetap satu Indonesia seperti itu ya. Kemudian pasal 25A itu merupakan negara kepulauan. Kemudian pasal 37, nah itu merupakan perubahan yang tidak boleh diubah, itu salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ini kita bahas tentang pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kemudian apa itu Nusantara? Nusantara merupakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara dua benua juga, benua Asia dan benua Afrika, benua Australia, mohon maaf. Nah, kesatuan wilayah tersebut mencakup apa saja? Ada banyak. Seperti yang kita bahas kemarin, itu ada kesatuan politik, kemudian ada kesatuan hukum, kemudian ada kesatuan sosial budaya, kemudian ada juga kesatuan pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik, kemudian wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya yaitu keunggulan NKRI. Nah, kenapa kita membahas ini? Diharapkan Ananda setelah kita mengetahui betapa banyak sekali keunggulan negara kita, diharapkan kita menjadi lebih cinta terhadap tanah air, kita menjadi lebih bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, apa saja keunggulannya? Tentu saja banyak sekali ya. Salah satunya adalah jumlah penduduk di Indonesia itu ada urutan ke-4, cukup besar ya, dan kita wajib bangga terhadap hal itu. Kemudian selain itu juga memiliki keanekaragaman. Nah, keanekaragaman itu jika kita sikapi dengan baik, tentu saja itu menjadi rasa syukur kita terhadap Tuhan, karena dengan keanekaragaman kita menjadi kaya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dalam pengembangan wilayah, kita juga mempunyai konsep wawasan Nusantara yang prinsipnya itu satu pandangan.
satu politik, satu ekonomi, satu sosial budaya, dan satu pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah kita memiliki Sumpah Pemuda. Nah, semangatnya Sumpah Pemuda itu memasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya juga kita mempunyai tata krama atau keramah tamahan. Selanjutnya juga letak geografis kita itu sangat strategis. Terus keindahan alam juga tidak perlu diragukan lagi ya. Kemudian kita juga punya salah satu keajaiban dunia, itu ada contohnya Candi Borobudur yang menarik wisatawan ya. Kemudian ada juga Pulau Komodo, kemudian masih banyak ya. Kemudian wilayah kita juga wilayahnya sangat luas, ini patut kita syukuri dan kita sikapi dengan baik sebagai warga negara. Kemudian tanah kita juga tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber alam, jadi bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Indonesia itu juga dipercaya pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Ada apa saja pertemuan yang pernah diadakan di Indonesia? Itu ada, yang pertama itu ada KAA ya, Konferensi Asia Afrika, itu pada tahun 1955. Dampaknya itu sangat-sangat luas ya bagi bangsa di wilayah Asia Afrika saat itu, karena dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga pernah menjadi tuan rumah KTT non-blok. Nah, pada tahun 1992 Indonesia itu juga merupakan suatu negara perintis ya gerakan non-blok itu sendiri. Jadi kita wajib bangga terhadap hal itu. Nah, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu bernama PT Dirgantara Indonesia. Nah, itu menghasilkan pesawat-pesawat yang patut kita banggakan. Kemudian sebagai bukti rasa cinta dan bangga terhadap wilayah tanah air, banyak seniman yang mengapresiasikan. Contohnya ada lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki saat itu, ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, kemudian ada juga lagu dari karya-karya Kus Plus itu berjudul Nusantara, kemudian ada juga lagu Kolam Susu. Nah, Kolam Susu itu menggambarkan bahwa betapa indahnya dan betapa suburnya, betapa kayanya bangsa Indonesia. Baik, Ananda, kita sudah membahas konsep NKRI menurut undang-undang dan kita juga sudah membahas keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari subbab ini, kita diharapkan bisa lebih cinta terhadap tanah air, kemudian kita juga bisa lebih bangga terhadap bangsa kita, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Ananda, kiranya cukup sekian materi pada hari ini. Akan kita lanjutkan materi besok, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat dan sikap yang kita tunjukkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.